Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya lah sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan tak kalah penting dari nikmat-nikmat lainnya adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarga-keluarganya yang senantiasa melindungi serta mengikuti beliau dalam jalan dakwanya untuk kemudian menegakkan agama Islam. Ya, baiklah teman-teman sekalian, jadi ini PowerPoint yang kedua saya mengenai landasan kognitif. Jadi langsung saja. Ya, psikologi kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti, atau perubahan dalam struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan-harapan, dan mekanisme-mekanisme lain dalam kepala si pengajar. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa psikologi kognitif ini dia bukan hanya masalah pengetahuan, masalah keterampilan, tetapi psikologi kognitif juga ini bagaimana kemudian kita mengubah perilaku atau tingkah laku dan agar terwujudnya tingkah laku yang baik di dalam peserta didik. Nah, kemudian ada konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif. Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori kognitif yang meliputi skemata, pendekatan utama belajar, dan konstruktivisme. Nah, yang pertama ada skema atau skemata. Skemata ini adalah dasar ingatan dari hasil pengalaman yang lalu yang diorganisir secara individual. Organisasi informasi itu ada pada jantung pusat dari konsep skema. Organisasi ini meliputi level yang pertama, organisasi yang telah ada dalam ingatan jangka panjang seseorang. Kemudian yang kedua, organisasi yang bisa dipersepsi atau digeneralisasi dalam materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, organisasi yang berkaitan dengan nomor 2 atau organisasi yang berkaitan dengan sebelumnya tadi. Jadi memungkinkan materi diintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki orang itu. Kemudian yang kedua atau B, pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif. Ausubel, Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 membedakan antara belajar reseptif, belajar penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna atau penuh arti. Belajar reseptif adalah belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya. Belajar reseptif ini jadi dapat penuh arti bagi siswa sepanjang tidak didasarkan pada hafalan atau penghafalan materi pelajaran tanpa usaha mengerti artinya. Tugas siswa dalam pandangan ini, belajar reseptif adalah menginternalisasikan materi pelajaran yang telah disiapkan guru dengan baik. Nah, yang kemudian yang kedua, belajar penemuan. Belajar penemuan adalah cara belajar di mana siswa harus menemukan apa yang dipelajari dan kemudian mengatur kembali materi yang dipelajari itu untuk mengintegrasikannya dengan struktur kognitif yang sudah ada.
Jadi belajar penemuan ini termasuk belajar penuh makna yang dikembangkan berdasarkan psikologi kognitif. Kemudian yang ketiga, belajar hafalan. Belajar hafalan adalah belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa usaha mengetahui artinya. Nah, kemudian yang keempat ada namanya belajar penuh arti. Belajar penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru atau mengandung arti bahwa materi yang dipelajari secara potensial penuh arti bagi siswa. Bagi siswa, perolehan arti baru itu menjadi penuh arti terjadi jika materi yang dipelajari berhubungan dengan hal-hal yang diketahui siswa. Nah, kemudian ada konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Dengan kata lain, manusia tak kenal objektif. Kenyataan yang benar merupakan bagian dari interpretasi atau pandangan teoritis terhadap sesuatu kepada mereka sendiri tentang hal itu, karena semua pengetahuan disaring dan diinterpretasi berdasarkan pengalaman yang lampau dan apa yang diketahui. Kemudian yang kedua, model pemrosesan informasi. Maurice Slavin pada tahun 1994 mengatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatkan adalah pertama masuk melalui indera, lalu kemudian sampai ke sensor registrasi, ditransfer dari sensoris register ke ingatan jangka pendek, kemudian diproses lagi untuk kemudian diteruskan di ingatan jangka panjang. Sensory register ini adalah komponen pertama dari sistem ingatan di mana informasi yang masuk bertemu. Sensory register menerima banyak sekali informasi dari panca indera dan menahannya dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 2 detik. Jika tidak terjadi apa-apa terhadap informasi itu selama Anda ada di sensory register, informasi itu akan hilang dengan cepat. Sensory register mempunyai 2 implikasi pendidikan. Yang pertama, orang harus memusatkan perhatian pada informasi itu jika ia ingin mengingatkan. Dan yang kedua, memerlukan waktu untuk mengingat semua informasi itu. Kemudian yang kedua ada namanya ingatan jangka pendek. Informasi yang diterima orang dan ditransfer ke komponen kedua dari sistem ingatan kita, yaitu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah bagian dari ingatan di mana informasi sedang dipikirkan untuk disimpan. Pikiran yang kita sadari yang dapat kita ingat setiap saat adalah berada pada ingatan jangka pendek ini. Jika kita tidak berhenti memikirkan sesuatu, berarti yang kita pikirkan itu hilang dari ingatan jangka pendek. Kemudian ada namanya ingatan jangka panjang atau long term memory. Ingatan jangka panjang adalah bagian dari sistem ingatan kita yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang. Kapasitasnya itu sangat besar. Para ahli meyakini bahwa kita tidak akan pernah melupakan informasi dalam ingatan jangka panjang. Mungkin kita hanya kehilangan kemampuan menemukan informasi itu dalam ingatan kita. Kemudian ada ingat dan lupa. Lupa bentuk lain dari interference dinamakan retroaktif inhibition, yaitu berkurangnya kemampuan mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya disebabkan oleh mempelajari informasi-informasi baru. Jadi lupa ini ketika banyaknya informasi-informasi yang masuk di otak kita sehingga pengetahuan-pengetahuan sebelumnya atau ingatan-ingatan kita yang sudah ingat
maka akan ditutupi dengan ingatan-ingatan baru atau informasi-informasi baru yang masuk di dalam otak kita, maka informasi sebelumnya itu akan tertutupi dengan informasi yang baru, maka terjadilah yang dinamakan lupa. Kemudian ada ingat. Ingat adalah sesuatu yang timbul kembali dalam pikiran kita sehingga menyebabkan kita tidak lupa. Nah, kemudian ada otak dan pikiran. Hubungan antara otak dan pikiran. Ahli syaraf gagal membedakan aspek-aspek khusus hubungan antara otak dan pikiran. Luka pada bagian otak yang berbeda menyebabkan tipe yang berbeda dari kelainan intelektual. Akibat luka pada bagian depan otak berpengaruh pada kemampuan membuat rencana. Ahli syaraf gagal membedakan aspek-aspek khusus hubungan antara otak dan pikiran. Luka pada bagian otak yang berbeda menyebabkan tipe yang berbeda dari kelainan intelektual. Akibat luka pada bagian depan otak berpengaruh pada kemampuan membuat rencana. Orang yang menderita luka di bagian otak ini itu tidak bisa membentuk rencana dasar tindakan. Sistem hubungan antara saja yang muncul akan bersifat random atau kehilangan arah, tujuan, dan sifat selektif. Informasi tentang hubungan antara otak dan pikiran menunjukkan pentingnya untuk menyertakan informasi tentang fungsi otak. Kemudian yang kedua ada namanya lateralisasi. Lateralisasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya, otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Sebagai contoh, anak yang menulis dengan tangan kiri atau menendang bola dengan kaki kiri adalah tipe anak yang dikontrol oleh otak kanan. Anak yang rusak hemisfere atau belahan otak kanan akan menyebabkan ketidakteraturan pengamatan dan perhatian. Iya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu presentasi dari rangkuman sebelumnya yang saya buat. Ini adalah PowerPoint-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.